Instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Pengertian instrumen. Instrumen penelitian menurut Ari Kunto 2003 adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Contoh instrumen online dan offline penelitian deskriptif. Yang pertama, kuesioner. Instrumen yang terdapat pada kuesioner. Pertama, konsep konstruk. Konstruk 1, kualitas pengguna atau usability. Konstruk ini dibuat untuk menilai kemudahan pengoperasian dan penampilan website Hotel 88. 2. Konstruk 2, kualitas informasi atau information quality. Konstruk 3, kualitas interaksi atau interaction quality. Konstruk 4, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Perancangan pertanyaan konstruk. Konstruk 1, kualitas penggunaan. Item 1, kemudahan untuk mempelajari pertanyaan. Pertanyaannya seperti, saya merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website. Pertanyaan 2, penggunaan atau interaksi dengan website sangat mudah dimengerti dan tidak membingungkan. Untuk konstruk 2, kualitas informasi. Konstruk 3, kualitas interaksi. Konstruk 4, kepuasan pelanggan. Contoh instrumen penelitian korelasi. Yang pertama, tes. Tes sebagai instrumen pengumpulan data berisi serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan minat bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Kedua, tes pilihan ganda. Menurut Groundline 1984, bentuk tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ingatan, pemahaman dan penerapan yang lebih kompleks. Bentuk tes pilihan ganda juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan seorang dan dapat dinilai secara objektif. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, buku harian, dan dokumen, dan lain-lain. Online penelitian R&D. Pertama, kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengetahui penilaian ahli materi dan ahli media mengenai media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash, materi interaksi manusia dengan lingkup ekonomi. Kuesioner ini digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah kuesioner berstruktur dengan menggunakan skala Likert. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui respon guru serta siswa saat penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash, materi interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan, komentar, saran guru serta siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis makromedia. Instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Pengertian instrumen. Instrumen penelitian menurut Ari Kunto adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Kuesioner. Pertama, untuk instrumen terdapat pada kuesioner. Untuk konsep konstruk. Konstruk 1, kualitas pengguna. Kedua, konstruk 2, kualitas informasi. Konstruk 3, kualitas interaksi. Dan konstruk 4, kepuasan pelanggan. Perancangan pertanyaan. Untuk konstruk 1, kualitas pengguna. Contoh pertanyaannya, saya merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website ini. Untuk konstruk 2, kualitas informasi. Pertanyaannya, website ini menyediakan informasi yang akurat. Konstruk 3, kualitas interaksi. Contoh pertanyaannya, website ini memiliki reputasi yang sangat baik. Konstruk 4, kepuasan pelanggan. Contoh instrumen. 1, tes. 2, tes pilihan ganda. Ketiga, studi dokumentasi. Menyusun jadwal penelitian. Pertama, pengertian jadwal penelitian. Jadwal penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Jadwal penelitian 1, tahap persiapan. 2, tahap pelaksanaan. 3, tahap akhir. Tahap persiapan
Pengarahan dan pembekalan penulisan proposal dan skripsi. Pembagian pembimbing. Pertama, pengajuan judul, konsultasi judul, dan penyusunan proposal. Untuk tahap 2, tahap pelaksanaan penyerahan proposal. Pertama, penyerahan instrumen penelitian. Kedua, penerbitan SK judul pembimbing. Ketiga, pelaksanaan penelitian. Keempat, bimbingan penulisan skripsi. Kelima, bimbingan dan konsultasi penulisan, konsultasi, koreksi, dan revisi penulisan skripsi. Tahap akhir yaitu batas akhir konsultasi, koreksi, dan revisi penulisan skripsi. Bagiannya pendaftaran uji sidang skripsi, ujian sidang skripsi, dan penyerahan hasil akhir revisi skripsi. Prosedur penelitian atau langkah dari berbagai macam penelitian. Pertama, penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini berlandaskan pada filsafat positifme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data, penggunaan alat ukur atau instrumen penelitian. Alat penelitian pertama, alur penelitian, identifikasi, kembangkan topik, alur penelitian, formulasi atau rumusan penelitian. Ketiga, perumusan kerangka teoritik. Keempat, alur penelitian, penentuan metodologi. Kelima, alur penelitian, penganalisan data. Keenam, analisis alur penelitian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini kita disuruh untuk membuat kesimpulan dan membuat laporan. Penelitian kualitatif. Landasan metode penelitian adalah filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah lewat eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Kedua, penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat praktisme atau kombinasi positifme dan positifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium. Penelitian deskriptif. Pengertian metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek dan objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya. Penelitian pengembangan. Pengertian metodologi pengembangan atau lead bank, atau sering juga disebut dengan research and develop atau R&D, merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Teknik pengolahan data secara statistik inferensial. Pengertian. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Pengujian pada hipotesis. Pengujian hipotesis adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Uji signifikansi. Uji signifikansi adalah cara mengetahui adanya perbedaan antara dua skor. Signifikansi merujuk pada tingkat statistik dari probabilitas, di mana dengannya kita bisa menolak hipotesis nol. Uji signifikansi dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas praseleksi yang dikenal dengan tingkat signifikansi. Teknik pengumpulan data dengan instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif menggunakan instrumen wawancara. Data penelitian kuantitatif wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan instrumen kuesioner. Data penelitian kuantitatif kuesioner atau angket. Prinsip penulisan kuesioner angket atau angket 1, isi dengan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. 2, bahasa yang digunakan. 3, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif.